Lu pengen investasi tapi masih bingung. Gua harus mulai dari emas atau saham ya? Tenang, lu nggak sendiri. Ratusan ribu anak muda di Indonesia juga lagi mikirin hal yang sama. Apalagi sekarang, informasi soal investasi tuh kayak banjir bandang. Buka YouTube, ada yang bilang emas itu safe haven paling aman. Scroll TikTok, muncul konten. Cuan saham 300% cuman dalam 1 bulan. Terus lo jadi mikir, ini beneran insight atau cuman clickbait? Yang ada malah bikin makin ragu buat mulai. Ada yang bilang, investasi emas itu stabil, cocok buat jangka panjang, nggak terlalu fluktuatif. Tapi pas dicek, kok naiknya lambat ya? Ada juga yang bilang, saham itu seru, bisa naik cepat, banyak yang jadi jutawan dari sini. Tapi giliran lihat grafik merah turun, langsung keringat dingin, dan endingnya lu stuck di tempat. Nggak pilih emas, nggak juga nyentuh saham. Yang lebih serem dari rugi saat investasi adalah lu nggak pernah mulai sama sekali. Lu cuma nonton dari jauh, jadi penonton di panggung hidup lu sendiri. Dan itu nyesek. Kadang lu ngerasa, gue belum punya cukup uang buat investasi. Padahal lu masih bisa jajan kopi 25.000 tiap sore. Kadang lu ngerasa, gue takut rugi. Padahal waktu scroll medsos berjam-jam juga nggak bikin untung. Kenyataannya bukan soal nominal, tapi soal pola pikir. Lu tahu nggak, orang yang paling sukses investasi itu bukan yang paling jago analisa, bukan yang punya modal puluhan juta, tapi yang berani mulai dan konsisten. Banyak orang nunggu momen sempurna buat mulai, nunggu gaji naik dulu, nunggu paham semua teori dulu, nunggu ada mentor, ada teman, ada signal bagus. Padahal dunia investasi nggak nunggu siapapun. Dan kalau lo nunggu terus, lo cuma bakal lihat orang lain duluan dapat hasil. Lo nggak akan bisa berenang kalau lo nggak pernah nyebur ke air. Lo nggak akan bisa belajar investasi kalau lo cuma nonton video soal cara investasi. Ilmu tuh bukan cuma dari teori, tapi dari pengalaman lo sendiri. Dan satu hal yang sering dilupain banyak orang, investasi itu bukan buat orang kaya, tapi buat orang yang pengen jadi kaya. Kalau nunggu kaya dulu buat mulai, ya kelamaan bro. Makanya, jangan tunggu semuanya sempurna. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang lo ngerti, dan biarin prosesnya ngebentuk lo jadi makin paham. Emas, saham, nanti juga lo bakal ngerti mana yang paling cocok. Tapi kalau lo nggak mulai sekarang, lo nggak akan sampai ke situ. Karena jujur aja, waktu terbaik buat investasi itu kemarin. Dan waktu kedua terbaik hari ini, besok udah terlambat. Gue mau cerita sesuatu, cerita ini nyata. Bukan fiksi, bukan teori. Ini kejadian yang bisa banget kejadian juga di hidup lo. Gue punya 2 orang teman. Dua-duanya sama-sama umur 22 tahun waktu itu. Baru lulus kuliah, fresh graduate, lagi semangat-semangatnya mau bangun masa depan. Dan dua-duanya juga punya keresahan yang sama. Gue harus mulai investasi dari mana? Mereka bukan anak sultan, bukan yang begitu lulus langsung dapat warisan. Mereka berdua cuma punya 1 juta di rekening. Itu pun hasil ngumpulin dari sisa uang bulanan selama kuliah. Akhirnya mereka mutusin buat ambil langkah. Teman gue yang pertama, sebut aja si A, milih buat beli logam mulia. Dia mikirnya simple, gue gak mau ribet, yang penting uang gue aman dulu. Gak turun, gak hilang. Dia beli emas kecil-kecilan, naruhnya di tempat aman. Dan tiap bulan dia tambahin dikit-dikit. Temen gue yang satu lagi, si B, milih jalur yang agak beda. Dia beli saham BUMN, yang dia anggap stabil dan aman buat pemula. Dia tahu risikonya, tapi dia juga pengen belajar. Dia bilang ke gue tahu gue bisa rugi, tapi kalau rugi itu jadi pelajaran mahal. Dan pelajaran itu yang bakal bikin gue pinter. Awalnya dia bingung baca grafik. Nggak ngerti bedanya support sama resistance. Tapi dia jalanin. Satu persatu dia pelajarin sendiri. Kadang untung, kadang rugi, tapi dia nggak pernah berhenti. 5 tahun berlalu, si A masih pegang emas. Nilainya naik pelan tapi pasti. Total kenaikan mungkin 20%. Aman? Iya. Tenang? Iya. Tapi nggak banyak berubah. Sementara si B, dia sekarang udah ngerti analisa teknikal dan fundamental. Udah tahu cara baca laporan keuangan.
Udah bisa milih saham yang prospeknya bagus. Portofolionya sekarang nilainya udah ratusan juta. Dan yang keren, dia juga bantu ngajarin orang lain cara investasi lewat media sosial. Dari 1 juta, sekarang bisa bantu orang banyak. Terus lo tanya, siapa yang bener? Siapa yang salah? Gue cuma bisa jawab satu hal. Gak ada yang salah, dua-duanya bener. Dua-duanya ngambil langkah. Yang salah justru orang yang dari dulu cuma nonton doang. Cuma nanya terus, tapi gak pernah nyoba. Cuma nunggu waktu yang pas, padahal waktu terus jalan. Cuma liatin orang lain sukses, tapi gak pernah mau mulai dari 1 juta yang dia punya sendiri. Dan sekarang, mungkin lo lagi ada di titik yang sama kayak mereka 5 tahun lalu. Punya niat, punya sedikit uang, tapi bingung mau mulai dari mana. Satu hal yang harus lo ingat, langkah kecil hari ini, itu yang bakal nentuin arah besar hidup lo nanti. Jangan tunggu semuanya sempurna, karena kadang yang dibutuhin cuma berani mulai. Masalah banyak orang Indonesia itu bukan karena mereka nggak ngerti apa itu emas, apa itu saham, atau gimana cara kerjanya. Bukan juga karena mereka nggak tahu pentingnya investasi, tapi lebih sering karena mereka ngerasa belum siap. Belum punya uang lebih katanya. Padahal, coba jujur deh, uang lebih itu seringkali cuma alasan halus buat nutupin rasa takut buat mulai. Karena faktanya, uang lebih itu jarang banget datang. Yang sering datang duluan, gaya hidup. Begitu gaji naik, yang naik pertama kali bukan rekening tabungan, tapi wishlist di e-commerce. Yang bertambah bukan jumlah investasi, tapi jumlah langganan makanan online dan cicilan pay later. Kita sering mikir, nanti aja investasinya, nunggu gaji 2 digit dulu. Nanti aja deh, nunggu kerjaan tetap. Tapi tahu nggak, nanti itu bisa jadi nggak pernah kalau nggak lo mulai dari sekarang. Padahal ya, mulai dari 10.000 per hari aja udah bisa jadi langkah awal yang luar biasa. Gak usah mikir ribet, yang penting jalanin dulu. Karena yang bikin seseorang berhasil dalam investasi itu bukan seberapa besar modal awalnya, tapi seberapa disiplin dia buat konsisten jalan terus. Bayangin, kalau lu mulai nabung 10.000 per hari, dalam sebulan itu udah 300.000. Dalam setahun, 3,6 juta. Dan itu belum dihitung bunga atau return kalau lu simpan di instrumen yang tepat. Bisa jadi ratusan juta nanti, kalau dikembangin terus selama bertahun-tahun. Makanya, jangan remehkan langkah kecil. Karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada niat besar yang gak pernah dilakuin sama sekali. Dan satu hal yang harus lo pahami, emas itu ibarat pelampung. Fungsinya buat bikin lo tetap ngambang di tengah badai ekonomi. Aman, stabil, cocok buat lo yang pengen simpan nilai uang dalam jangka panjang. Sedangkan saham itu ibarat kapal layar. Kalau lo ngerti cara ngendaliinnya, dia bisa bawa lo jauh banget. Tapi kalau lo nggak belajar, kapal itu bisa goyang dan ngebuat lo panik. Tapi bukan berarti berbahaya. Justru dari belajar ngendaliin kapal itu, lo bisa jadi nahkoda yang makin ahli. Sekarang tinggal lo yang milih. Lo mau terus ngambang atau lo mau berlayar? Ngambang memang aman, tapi nggak akan pernah bawa lo kemana-mana. Berlayar itu penuh tantangan. Tapi dari situlah lo bisa lihat dunia yang lebih luas. Jadi mau tunggu uang lebih terus atau mulai dari 10.000 hari ini juga? Lo nggak perlu jadi ahli keuangan buat mulai investasi. Lo nggak harus ngerti semua istilah kayak inflasi, diversifikasi, atau capital gain dari awal. Yang lo butuh cuma satu langkah kecil, langkah yang nggak semua orang berani ambil. Karena jujur aja, kebanyakan orang nunggu ngerti semuanya dulu. Nunggu punya waktu, nunggu punya mentor, nunggu punya keberanian. Padahal investasi itu bukan soal ngerti dari awal, tapi soal mau belajar selama jalan. Lo nggak perlu punya 10 juta, 20 juta, atau puluhan juta di rekening buat mulai. Lo nggak perlu nunggu bonus akhir tahun. Lo bahkan nggak perlu nunggu kerjaan tetap atau gaji 2 digit. Yang lo perlu adalah mindset bahwa investasi itu bukan cuma buat orang kaya, tapi buat siapapun yang pengen jadi kaya. Dan kekayaan itu nggak selalu tentang uang, tapi tentang kebebasan. Kebebasan waktu, kebebasan pilihan,
kebebasan buat nolak kerjaan yang gak lo suka. Emas atau saham, itu bukan tentang mana yang paling cuan buat semua orang, tapi tentang mana yang paling cocok buat diri lo. Kalau lo tipikal orang yang suka stabilitas, yang gak mau lihat angka naik turun setiap hari, mungkin emas adalah titik mulai yang pas. Tapi kalau lo punya rasa penasaran tinggi, pengen belajar, dan gak takut salah langkah di awal, saham bisa jadi sekolah yang luar biasa. Karena dari situlah lo belajar berpikir strategis, ngelola emosi, dan paham bahwa naik turunnya angka itu cuma bagian kecil dari perjalanan besar menuju kemerdekaan finansial. Dan lo gak akan pernah tahu apa yang paling pas buat lo kalau lo gak pernah nyoba. Lo bisa scroll TikTok, nonton YouTube, baca e-book tentang investasi tiap malam, tapi tanpa aksi, semua itu cuma jadi pengetahuan pasif. Kayak orang yang udah baca semua buku berenang, tapi nggak pernah nyebur ke kolam. Akhirnya cuma bisa tepuk tangan buat orang lain yang udah berenang dari dulu. Lo nggak perlu jadi sempurna buat mulai. Lo cuma perlu mulai. Satu keputusan hari ini bisa jadi awal dari masa depan yang nggak lo sangka. Bukan karena lo jago, tapi karena lo mau bergerak waktu yang lain masih ragu-ragu. Dan mungkin itulah langkah pertama yang udah lama ditunggu-tunggu sama versi terbaik dari diri lo sendiri. Jadi sekarang masih mau terus nanya, emas atau saham? Atau udah waktunya lo ganti pertanyaannya jadi, kapan gua mulai investasi pertama gua? Karena pertanyaan itu lebih penting, lebih relevan, dan jauh lebih berdampak buat masa depan lo. Lo bisa terus bandingin mana yang lebih cuan, mana yang lebih aman, mana yang katanya cocok buat pemula. Tapi kalau lo nggak mulai-mulai juga, itu semua cuma jadi wacana yang berdebu. Yang bikin hidup lo berubah bukan informasi, tapi keputusan. Dan keputusan kecil yang lo ambil hari ini bisa jadi alasan kenapa 10 tahun lagi lo hidup lebih tenang, lebih bebas, lebih lega. Bukan karena lo menang lotre, bukan karena lo tiba-tiba dapat warisan, tapi karena lo berani ngambil langkah kecil yang orang lain abaikan. Ingat ya, semua orang pengen sukses, tapi nggak semua orang siap buat bertindak. Lo udah nonton video ini sampai akhir, itu tandanya lo udah satu langkah lebih maju. Jangan biarin langkah ini berhenti di layar. Jadikan ini jadi titik awal buat sesuatu yang nyata. Lo gak harus langsung ngerti semuanya. Gak harus langsung cuan. Lo cuma perlu satu hal. Mulai sekarang juga. Karena gak ada momen yang benar-benar tepat. Yang ada cuma lo siap atau enggak. Kalau lo suka video ini, jangan cuma diem-diem suka. Bantu temen lo yang juga masih bingung soal investasi. Share video ini ke mereka, biar makin banyak yang kebuka pikirannya. Dan pastiin juga lo klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena kita bakal terus bahas topik-topik penting kayak gini. Yang mungkin gak lo dapet di sekolah, tapi sangat nentuin hidup lo di dunia nyata. Ingat satu hal baik-baik, lo gak harus kaya buat mulai investasi. Tapi lo harus mulai kalau lo pengen kaya. Karena masa depan lo gak akan dibentuk sama nasib, tapi sama keputusan yang lo ambil hari ini.